Hai semuanya, pada pelajaran kali ini kita akan membahas topik mengembangkan karunia Allah. Remaja sering kurang bisa menyadari kemampuan-kemampuan atau talenta yang dia miliki. Di pihak lain, ia juga mengalami kesulitan untuk mengakui keterbatasan-keterbatasan atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan memperlakukan dia seperti anak-anak, akibatnya ia tidak mampu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya secara maksimal. Lingkungan yang dimaksudkan bisa jadi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, dalam pembahasan ini kita diajak untuk menyadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara spesial dan unik, disertai dengan potensi yang berbeda-beda. Tentunya sebagai umat beriman, kita perlu bersyukur dengan cara mengembangkan karunia, bakat, talenta, atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Mengembangkan kemampuan, bakat, atau talenta yang dimiliki tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita temui. Tentu kalian masih ingat dengan tokoh ini, Nick Vujicic. Nick adalah orang yang sangat luar biasa. Ia mampu mengatasi keterbatasan fisiknya dan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Mari kita simak video singkat dari Nick Vujicic yang sangat memotivasi dan inspiratif berikut ini. At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope. So I tried to give up. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. It was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. Couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. Dari tayangan tadi, kalian pasti terdorong untuk mengembangkan potensi dan kemampuan-kemampuan dalam diri kalian. Nick sudah membuktikan, Nick bisa melakukannya. Kalian juga pasti bisa. Mengembangkan karunia Allah atau mengembangkan talenta, kemampuan-kemampuan potensi dalam diri adalah suatu kewajiban. Hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Kalian bisa membacanya di sini. Pada perumpamaan tersebut diceritakan bahwa ada 3 orang hamba yang diberikan talenta secara berbeda. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta dan 1 talenta. Kepada setiap orang itu diberi tugas untuk mengembangkan talenta. Hamba yang pertama dan yang kedua
yang mendapat 5 dan 2 talenta berhasil mengembangkan talenta mereka. Tetapi hamba yang terakhir, hamba yang ketiga, yang hanya mendapat 1 talenta, dia hanya menyimpan, mengubur talenta itu karena dia berpikir negatif tentang Tuhan yang memberikan talenta tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika mereka mengembangkan talenta dan tidak mengembangkan talenta? Kedua hamba yang berhasil mengembangkan dan melipat gandakan talenta mereka diberikan pujian dan ditambahkan tanggung jawab serta diberkati dengan kebahagiaan. Sedangkan hamba yang tidak mengembangkan talentanya, yang hanya menguburnya, mendapatkan hukuman dan tidak menikmati kebahagiaan. Dari perumpamaan tentang talenta tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan berikut ini. Pertama, kita harus menemukan bakat kita. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu untuk terus mengembangkan bakat kita. Yang ketiga, kita harus terus beriman kepada Allah yang akan senantiasa menolong kita dalam usaha mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Yang keempat, kita harus terus optimis, kita yakin dengan diri kita bahwa kita bisa melakukan itu. Sekian pembahasan tentang topik mengembangkan karunia Allah. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam usaha mengembangkan bakat, kemampuan, atau talenta yang telah dianugerahkannya kepada